bagi sebagian orang yang khawas, bagi orang-orang yang punya dzauq, bagi orang-orang yang memiliki rasa perasaan yang hormat kepada Rasulullah, hormat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak elok rasanya untuk memanggil Ummuna Aisyah dengan nama saja. Hadis yang menjelaskan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang senior. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ma ra'aituha qattu walakin kana yukthiru dhikraha wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yat'amuha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد متفق عليه. Nah, ini hadis ini termasuk hadis yang sering saya keluarkan ketika membahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa istri Rasulullah yang paling dicintai? Aisyah atau Khadijah? Ya. Itu kemarin sempat viral, yang tumben dalam sejarah YouTube. Ada satu lagu yang trending covernya dari trending pertama sampai trending ke-second. Ceritain ya doang isin lagu Aisyah. Nah, lagu Aisyah itu sebenarnya lagu Malaysia yang liriknya bukan untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebuah lagu cinta sebenarnya, akan tapi dirubah oleh salah seorang ustaz juga mungkin di Malaysia. Nah, itu memang apa isi daripada lagu-lagu itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi sebagian orang yang khawas, bagi orang-orang yang punya dzauq, bagi orang-orang yang memiliki rasa perasaan yang hormat kepada Rasulullah, hormat kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak elok rasanya untuk memanggil Ummuna Aisyah dengan nama saja. Kan itu aran doang. Apa ini lagu no? Aisyah. Aneh lupa kan itu. Ya? Apa kata lagu itu? Ya? Ya. Itu karena kita memanggil nama ibu kita saja kan tidak enak kita panggil namanya. Misalnya Ina Ico kan ya Ico, pohon Ina kan dinmai, apalagi ini adalah istri Rasulullah, ummahatul mukminin. Ya, termasuk salah seorang ummahatul mukminin. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang senior. Tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
yang menjelaskan tentang khilqah, penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang berani, tidak ada yang berani memandang Rasulullah, yang melihat Rasulullah itu tidak ada. Nah, ketika Rasulullah mengajar, itu seperti kata para sahabat menjelaskan, seolah-olah di atas kepala kita itu ada burung. Kira-kira lah menarak kedit di atas otak bani tengok. Dondong nanti bani nguit. Begitulah keadaan para sahabat-sahabat dulu. Ya kecuali para sahabat-sahabat yang masih kecil. Seperti Sayyidina Anas bin Malik, beliau umurnya dari umur 10 tahun. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga umur beliau masih kecil. Nah, jadi semuanya masih kecil-kecil. Jadi semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masih kecil-kecil dulunya. Begitu pula dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak orang yang mensifatkan beliau. Hadis yang lain misalnya selain hadis-hadis yang memang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang misalnya memanggil Siti Aisyah dengan Humaira dan lain sebagainya, tidak ada satupun sahabat Nabi yang meriwayatkan, oh layak Siti Aisyah ya mancung hidung, Siti Aisyah layak ya parano alisen mara semut beriringan ini misal, atau dagunya lancip, tidak ada. Nah, kecuali mungkin hadis yang memang diriwayatkan oleh Siti Aisyah sendiri atau dari Rasulullah. Nah, seperti misalnya ketika Siti Aisyah meriwayatkan dirinya yang kurus kering dulu ketika kejadian itu yang fitnah dulu itu, ketika Rasulullah pulang kata dari perang Bani Muraisy itu. Kisahnya dengan Safwan itu yang sampai turun ayat Al-Qur'an dengan sebab itu. Itu Siti Aisyah sendiri yang menceritakan dirinya tentang beliau yang kurus itu. Nah, sama dengan kita sekarang. Kalau masyayikh kita, orang-orang ulama-ulama kita, yang tidak enak beliau akan mengatakan Aisyah seperti itu, tidak enak. Makanya Buya Yahya sendiri pun beliau, kalau tidak salah beliau menolak lagu ini karena itu tidak sesuai dengan adab kita terhadap istri Rasulullah SAW. Namun kita harus apresiasi juga orang-orang yang buat lagu ini, yang cover lagu ini. Ya ketimbang mau nyanyiin lagunya apa ya yang penyanyi-penyanyinya Pia Palen, atau lagunya Katy Perry, atau lagunya daharan penyanyi-penyanyi nih. Ya itu lebih baiklah kita nyanyikan lagunya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala ini termasuk minal muksirina fi riwayatil athar. Jadi beliau kalau tidak salah urutannya keempat dari muksirina fi riwayatil athar. Jadi beliau adalah termasuk nomor 4 dari setelah yang pertama Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian yang kedua Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, kemudian Siti Aisyah ketiga, kalau tidak keempat beliau setelah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, itu kemudian juga yang termasuk muksirina fi riwayatil athar juga termasuk Jabir bin Abdullah. Beliau umurnya panjang juga, Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Anas bin Malik umurnya panjang. Jadi orang-orang yang umurnya panjang ini ya tentunya akan banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Loh, kenapa tidak banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman? Kenapa tidak banyak yang diriwayatkan oleh beliau? Ya karena Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang yang awal masih hidup dengan banyak sahabat yang memang masih hidup dengan Rasulullah. Banyak sahabat-sahabat yang
masih mengenal, masih tahu, ikut mendengar juga hadis Rasulullah SAW. Nah, kecuali kalau sudah saya mendengar, mendapatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahirnya beliau menjadi khalifah itu yang keempat, dan beliau tinggalnya juga di Kufah. Jadi jauh dari pusat hadis, yaitu di Madinah. Kalau sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu beliau tinggalnya di Madinah. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau tinggalnya di Kufah. Jadi sudah memerlukan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini wa'an as-sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Jadi Siti Aisyah beliau mengatakan bahwasanya ma ghirtu ala ahadin, aku tidak pernah cemburu, min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah. Nah, ini ingat, jangan hanya sepotong saja hadisnya. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah cemburu kepada satu pun istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, segera dewa cemburu Siti Aisyah yang lain. Ya? Kira-kira pernah ada Siti Aisyah cemburu pada yang lain? Oh, sering Siti Aisyah itu cemburu kepada yang lain. Nah, kisahnya dulu, kisah itu apa namanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu, mengharamkan istri-istri Rasulullah, dia tidak mau menggauli, itu termasuk salah satu bentuk cemburunya, karena akibat daripada kecemburuan Siti Aisyah juga. Nah, pernah juga satu cerita itu kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah salah seorang istrinya Siti Aisyah. Di rumahnya Siti Maimunah atau rumahnya Siti Hafsah, itu saya lupa itu siapa. Nah, tapi ketika beliau sedang di sana, ketika Rasulullah sedang berada di rumah istrinya yang tadi, datang tamu. Ngonek-ngonek, saya temuin tengah dia menjauh. Oh bukan, Rasulullah tamunya sedang berada di rumahnya Siti Aisyah. Tamunya berada di rumah Aisyah. Tedok nih si sebinian lain ya. Darah bayar kupi-kupi sugul. Nah, akhirnya dibawakanlah makanan oleh istrinya yang lain. Nah, oleh istrinya yang lain yang bawakan makanan, masuk ke rumah Siti Aisyah, ditaruh di sana. Dilihat Siti Aisyah, kok ada makanan di sini? Keluar. Yuk, siapa bawa ini? Oh, itu yang bawa tadi, Hafsah atau Maimunah, saya kurang lupa siapa itu. Yuk, siapa yang bawa ini? Itu yang bawa tadi, madu menjauh ini. Langsung bait piring perampek ke julun Nabi. Ya. Kira-kira ayo madu teh. Nah, mungkin yang kelek balim ada temui, datang madu jauhan kakenan jauh balim. Ini bancel sedung. Ya, bancel sedung. Langsung diambil oleh Siti Aisyah, diperampek di depan Nabi. Tapi sambil senyum-senyum Nabi gharat ummuka. Oh, cemburu inam. Nah, pernah cemburu Siti Aisyah kepada istri-istri yang lain. Tapi kepada siapa yang paling cemburu? Ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu taala anha, sebagaimana saya cemburu terhadap Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Apa artinya Khadijah? Apa artinya Khadijah? Ya? Uang lain. Apa artinya Khadijah? Ya? Pasah, apa artinya Khadijah? Ada satu hadis Nabi, man lam yaqra bi fatihatil kitabi fahuwa khidaj. Khadijah. Apa kan? Itu kalau bayi yang lahir sebelum bulannya namanya
apa? Prematur. Ada yang bayi lahir 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Nah, yang belum umurnya itu namanya bayi prematur. Khadijah ini prematur artinya. Nah, mungkin dulu Siti Khadijah beliau lahirnya prematur, kurang bulan. Man lam yaqra bi Fatihatil Kitab fa huwa khidaj. Ini juga salah satu dalil orang-orang Hanafiyah yang mengatakan tidak wajib baca Fatihah itu. Kenapa? Karena sholatnya kurang saja, kurang bulan saja sah sembahyang. Cuma orang-orang tidak baca Fatihah itu kurang sempurna sholatnya, bukan berarti tidak sah. Wa ma ra'aituha qattu, dan saya tidak pernah melihatnya satu kali pun. Siti Aisyah istri keberapa Rasulullah? Terakhir. Istri keberapa? Ke-9. Astagfirullahalazim. Siti Aisyah istri keberapa Rasulullah? Keberapa ya? Kenapa dia? Ya, Akdam. Siapa istri pertama? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa istri kedua? Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Pelik tinggi Siti Saudah nih. Beliau dulu berhijrah ke Habasyah, meninggal suaminya di Habasyah, pulanglah dia ke Mekah. Di Mekah ini ndarak baik dengan wasmamun wan diara Islam. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Saudah bintu Zam'ah. Wah tawa. Nah, itu yang ketika dia sudah tua, merasa diri nanti akan diceraikan oleh Rasulullah, akhirnya beliau Siti Saudah ini ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, pokom sadende sayang ke Rasulullah, sudah malamnya saya ini saya serahkan, saya berikan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha." Nah, jadi beliau tetap menjadi istri Nabi tadi, tapi tidak punya bagian malam, beliau ndara timbangan. Nah, itu yang kedua Siti Saudah bintu Zam'ah. Itu baru yang terakhir, yang ketiga adalah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, pakih kenaan baru lah mungkin istri terakhir Rasulullah di Mekah, benar. Istri Rasulullah terakhir di Mekah siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah di Mekah, tapi digauli oleh Rasulullah di mana? Di Madinah. Nah, memang ada perdebatan antara berapa umur Siti Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat perbandingan umur daripada Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, dengan Siti Aisyah dengan Sayyidah Asma, suami daripada bapak daripada Abdullah bin Zubair, suaminya Zubair bin Awam, kakaknya Siti Aisyah, Sayyidah Asma. Kalau kita lihat perbandingan umurnya, maka Siti Aisyah ketika berhijrah kota Madinah itu, ketika dia digauli oleh Rasulullah SAW itu umurnya sekitar 15 tahun jadinya. Nah, jadi dan juga ketika para ahli hadis melihat hadis itu, hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwasanya dirinya itu dinikahi oleh Rasulullah umur 7 tahun dan digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun, itu adalah termasuk hadis yang gharib. Hadis yang gharib. Wa kul gharibun ma rawin faqat. Yang namanya hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Hadis itu diriwayatkan oleh Hisham ibnu Urwah. Hisham ibnu Urwah. Nah, memang Urwah itu tinggalnya dengan Siti Aisyah dulu. Diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah. Tapi Hisham bin Urwah ini, beliau memiliki ada 2 kali beliau meriwayatkan hadis. Ada hadisnya ketika beliau masih sehat, ada hadisnya ketika beliau sudah agak-agak lupa. Sekarang di mana? Apakah hadis yang tadi diriwayatkan ketika masih sehat atau ketika sudah lupa? Nah, jadi memang
hadis yang mengatakan bahwasanya aku dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika umur 7 tahun dan digauli oleh umur 9 tahun. Dalam segi periwayatan hadisnya juga ada sesuatu. Nah, dari segi umurnya juga ketika kita lihat perbandingan umur Siti Asma dengan Siti Aisyah, jadi umur Siti Aisyah saat itu sekitar kira-kira 15 tahun. Nah, ini untuk ya ada ulama yang menolak pendapat, karena ini memang menjadi perdebatan yang sengit. Jadi orang-orang barat itu sangat ya ileman Rasulullah lah, katanya, yang Rasulullah katanya pedofilia itu, menikahi anak kecil itu. Nah, waliyadzubillah ya. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin bisa saja orang-orang dulu sekalipun umurnya 9 tahun beli nuah, ya bisa saja, wallahu a'lam. Dulu waktu saya SD saja, dari kelas 5 itu ada teman saya sudah nikah. Memang kelas 5 wahara batur ke? Wahara batur kemerari ini. Nah, ini rawas kelas 6 Malik. Nah, ya, karena kelas 5 banyak teman-teman saya itu yang head juga, beli-beli nuah. Kelas 5 SD. Nah, walakin, wa ma ra'aitu haqqat. Jadi Siti Aisyah itu tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasulullah sebagaimana cemburunya kepada Siti Khadijah, padahal beliau tidak pernah melihatnya. Kenapa? Walakin kana yuksiru dzikraha. Ya benar, saya tidak pernah lihat. Akan tetapi selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Sekedi-kedi Khadijah. Sekedi-kedi Khadijah. Kenapa? Karena memang Siti Khadijah yang menyerahkan hartanya sepenuhnya, jiwa dan raganya kepada Rasulullah SAW. Banyak senjata laki-laki dulu ya, senjata laki-laki kepada perempuan. Apa senjata laki-laki? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah mana yang kamu sukai perempuan itu berapa? Pira pertama? 2 pertama. Sekali menarik langsung 2, hadisnya langsung 4 doang. Pertama berapa? 3, yang ke perintah yang kedua 3. Terus selanjutnya rubah 4. Ini namanya azimah ini. Ini perintah yang asal ini. Sama dengan sholat. Sholat zuhur berapa asalnya? Berapa rakaat? 20. Sholat zuhur berapa asalnya? 4 rakaat. Sholat zuhur itu mas zuhur pasah. Nah, sholat zuhur pira asalan? 4 rakaat. Azimah itu 4 sholat zuhur itu. Rukhsahnya, keringanannya berapa? 2 rakaat kalau musafir, kalau sakit, kalau musafir itu jadi 2 rakaat. Itu namanya apa? Azimah dan rukhsah. Sekarang menikah ini azimahnya berapa? 2, 3, 4. Rukhsahnya berapa? Keringanannya berapa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Lamun dek mampu lalu saya adil rida. Mana sekek? Itu apa itu? Rukhsah sudah itu ya. Nah, itu jadi itu senjatanya siapa ini? Senjatanya laki-laki ini. Senjata perempuan apa senjata yang perempuan? Aduh, kakak. Oh, misalnya beranu semaman. Ya, adik. Milik gawe sunnah nih, adik. Nah, sangat kakak sunnah Nabi kan Rasulullah lebih lemah sekek sebinian. Angka angka endah milih kan dah sunnah Nabi gawe apa anu adin sa anu lebih lemah sekek asal kancing. Oh nggih kakak, sila dawak ngiring. Kanggo ngikut sunnah Nabi lagu lamun ikuti sunnah hadis sempurna-sempurna tak merak Nabi seperti sunnah. Berembeadi. Oh laik Siti Aisyah, Siti Khadijah. Ndek Nuwah temadu Siti Aisyah, Siti Khadijah. Pertama sakan Ndek Nuwah Siti Aisyah Khadijah itu Rasulullah itu tidak menikah sebelum mengantarkan Siti Khadijah ke kubur. Jadi kalau pelinggih kakak mau menikah harus seperti tadi, sempurna sunnahnya. Bagaimana?
nanti menikah setelah antar saya ke kubur. Nah, ya jadi senjata om dia lema. Jok semama. Lagu arak senjata sama Mama Malik. Oh, kadi. Wah, ngaji Darul Abror lah. Ya, wah ngaji Darul Abror pada terima adi. Rembe kakak. Kembik nabun tetunah lalu Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah itu sangat dicintai, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Oh, adik. Lah, Siti Khadijah ini dengan sugih. Nabi Muhammad ini dengan sugih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, menyendiri, menyepi di Gua Hira, itu Siti Khadijah yang langsung mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW dengan sugih. Siti Aisyah, Siti Khadijah, orang kaya, gampang saja dia suruh pembantunya, budaknya, ayo antarkan itu siapa namanya suami saya, makanannya di atas Gua Hira, dia antarkan. Enggak, Siti Khadijah langsung beliau yang buat makanannya, beliau yang antar sendiri makanannya, dan bertemu meeting point dengan Rasulullah itu di Ma'abdah namanya, di bawah gunung Jabal Nur itu, di bawah Gua Hira itu ada namanya Ma'abdah di sana. Di sanalah meeting pointnya Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Itu yang pertama. Beliau itu yang menjadi penopang utama. Yang kedua, ketika Rasulullah sedang ketakutan pulang dari Gua Hira, ketika menerima wahyu yang pertama, gemetar Rasulullah. Oh, suami istrinya ini, beliau yang menenangkan menenangkan Rasulullah SAW. Ini kamu jari sedih keleman dua seri mau balik malik di peman, berarti masih termasuk. Harusnya kalau mau seperti Siti Khadijah yang tidak dimadu, harus begitu. Ketika suaminya pulang, jangan ketika kita masuk rumah langsung ngomeh-ngomeh. Siti Khadijah tadi membuatkan makanan Rasulullah sendiri, beliau yang buatkan Rasulullah makanan. Ni aja adik di mikmeli apa-apa. Tahu menyapinan di kupi mupin noh, unim keneng ke. Tahu menyapinan di penyapa menyampah noh. Nah, itu berembe mental marah Siti Khadijah. Terus dulu kemudian amul majah, bukan amul majah ya, amul hisar lah, ketika Rasulullah SAW dan keluarganya itu di embargo. Jadi Rasulullah SAW dan Bani Hashim semuanya diembargo oleh orang Quraisy. Embargonya bagaimana? Tidak boleh menikah dengan Bani Hashim, tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, ini kan gue belanja. Bagaimana caranya? Oh, Siti Khadijah yang mensupport mereka semua. Disupport semuanya dengan cara apa? Disupport dengan dikirimkan makanan dari atas gunung itu. Siti Khadijah bawa satu onta bersama dengan isinya, dilempar dari atas gunung itu, dimakan sama semuanya. Kata Nabi, sabda Nabi, kita dulu tidak makan kecuali apa yang disembunyikan oleh ketiaknya Bilal. Bilal sebut roti lik kelelek. Iya sindahar si Nabi milih makan roti waktu boleh kelelek. Ya, pasah. Sahrul. Nah, roti disembunyikan di kelelek yang makan. Itu yang dimakan oleh Nabi. Ya, kita tidak makan kecuali apa yang disembunyikan oleh ketiaknya Bilal. Begitu Siti Khadijah di kena seni melema. Iya, tan Siti Khadijah lah. Semua hartanya itu untuk apa? Untuk perjuangan. Nih perempuan sekarang apa katanya? Uang suami, uang istri. Unin berembet ambil itu madu nah, jadi itu mau seperti Siti Khadijah, tapi sifat-sifatnya tidak seperti Siti Khadijah. Banyak orang-orang yang ngefans sama Siti Aisyah. Banyak orang-orang yang ngefans sama Siti Aisyah setelah lagu Aisyah yang tadi. Hati-hati nih kene. Siti Aisyah itu di madu, borok no ngefans, Siti Khadijah lagi ngefans nih. Nah, makanya ada lagi lagunya Siti Khadijah muncul. Nah, itu sekelumit tentang Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa Rasulullah SAW banyak menyebutkannya? Bahkan
Wa rubbama dhabaha asyata wa thumma yaqta'uha. Terkadang seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih apa itu? Kambing. Thumma yaqta'uha a'dha'an. Kemudian dia memotongnya pelang-pelang lah, recah-recah. Dipotong-potong. Thumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah. Kemudian dia mengirimkannya kepada orang-orang atas nama sedekahnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, sekarang ini banyak orang yang mengharamkan ketika ada orang meninggal dunia, kemudian dia apa? Kemudian disembelihkan sapi, kemudian diroahkan. Haram katanya itu. Kenapa? Memberatkan dan sebagainya. Oke, kalau itu memberatkan orang yang miskin tidak apa-apa. Oke, memberatkan. Lagu nani ya Allah, kelelah lalu boya. Ada misal dengan toa, kelelah lalu boya. Sampai kelah nanya, kelah narat, ampun mati. Mai bayangan tadi tegorokannya sampin. Ya. Sapi itu kita niatkan, kita sembelihkan atas nama yang meninggal dunia tadi untuk menjadi sedekah. Bid'ah tidak bid'ah, ini dalilnya. Apa dalilnya? Rubbama dhabaha asyata thumma yaqta'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sada'i Khadijah. Jadi Rasulullah itu dulu menyembelih kambing, dipotong-potong lalu dikirimkan sebagai sedekahnya Siti Khadijah. Sekarang ada keluarga yang meninggal dunia, kita potongkan sapi, dimasakkan, ketika ada orang yang datang kita kasih makan. Nah, itu termasuk daripada sedekah orang yang meninggal dunia tadi, termasuk pahalanya mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu itu ya tidak mungkin tidak ada dasarnya. Akan tapi memang kalau baiknya misalnya niarak dengan mati, nah keluarga-keluarga yang di sekitar itulah yang menyiapkan makanan kepada yang meninggal tadi, keluarganya. Nah kan lagu nani ya entar nih dimin mati ndek nih pin balik doang jadi gopoh kan selaput milu roa selaput rasa jauh, beras, ada yang bawa ragi, kanduk dan lain sebagainya. Nah itulah orang-orang tua kita dulu. Insya Allah apa yang kita diwariskan oleh mereka itu insya Allah bukan perkara yang salah. Farubbama qultu lahu, kadang-kadang saya protes juga. Kadang-kadang Siti Aisyah protes, itu seninin masih hidup, Khadijah sama mati, dia doang jadi tengat. Nih saya hidup nih dulu. Nah itu ya rekengan gerang protes Siti Aisyah. Protes juga kata Siti Aisyah ini. Ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Malah sendiri nina di dunia ini kecuali Khadijah. Kok kayak enggak ada perempuan kecuali Siti Khadijah. Fayaqulu, apa jawab Nabi? Innaha kanat wa kanat. Oh Nabi, sudah Khadijah itu begini disebutkan kebaikan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kana li minha walad, dan dari sanalah, dari dialah saya dapatkan anak. Jadi anak-anak Nabi semuanya dari Siti Khadijah kecuali satu dari Maryah Al-Qibtiyah. Nah, itu ada namanya Ibrahim. Nah, Ibrahim itu anaknya Rasulullah SAW yang juga meninggal ketika masih kecil, ketika masih hidup dia meninggal, dimakamkan di Baqi di samping makamnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu kebalikan, Imam Malik dimakamkan di sampingnya Ibrahim, duluan mati Ibrahim daripada Imam Malik. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khalailiha minha ma yasa'uhunna. Nah, ini sama artinya, beliau menyembelih juga dan menghadiahkan bagian-bagiannya kepada yang bisa engkah bau terbagi. Wa fi riwayatin kana idza zabaha syata yaqul. Dalam satu riwayat lain juga Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih kambing, beliau berkata, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan dia kepada
sahabat-sahabatnya Siti Khadijah. Nah, di sini syahidnya. Di sini syahidnya arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini kan judul daripada bab ini adalah bagaimana kita menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada sahabat-sahabat istri kita. Istri kita sudah mati, nah, arsilu ila asdiqai Khadijah. Kirimkan dia kepada sahabat-sahabatnya daripada Siti Khadijah. Wa fi riwayatin qalat ista'zanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arafa istizana Khadijata fartaha lidzalika faqala Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Subhanallah, sudah meninggal Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah meninggal. Kemudian istazanat Halatu bintu Khuwailid. Halah bintu Khuwailid ini adalah ukhtu Khadijah, saudarinya Siti Khadijah. Assalamualaikum. Assalamualaikum sematon Siti Khadijah. Ketika dia masuk, ketika minta izin, irtaha Rasulullah. Beliau itu menjadi tenang, menjadi senang. Menjadi senang kenapa? Karena fa'arafa istizana Khadijah. Paden tan ngizin lah tam pada suara kan biasa semeton jandi saudara Lubidin, saudara Siti Khadijah. Jadi Rasulullah itu menganggap, merasakan kalau yang datang itu adalah Siti Khadijah. Sudah mati, jelas-jelas sudah meninggal dunia Siti Khadijah. Tapi ketika Halah bintu Khuwailid datang, Rasulullah menganggap, merasakan kalau itu adalah Siti Khadijah datang. Begitu buka pintu, begitu masuk, Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Ternyata Halah bintu Khuwailid. Nah, jadi itu perasaan Rasulullah SAW terhadap Siti Khadijah. Padahal semeton saudaranya pun yang datang dianggap beliau merasa senang karena merasakan seolah-olah Siti Khadijah yang datang. Qauluha fartaha huwa bil ha'i wa fil jam'i baina sayhaini lil Humaidi farta'a bil aini wa ma'nahu ihtamma bihi. Nah, ini fartaha. Fartaha kan tadi rohah, itu merasa senang, merasa tenang. Nah, tapi dalam satu riwayat itu ada dari riwayatnya Humaidi. Nah, sama-sama juga sahihain, tapi ini riwayatnya Imam Humaidi. Imam Al-Humaidi meriwayatkan dari beliau yang tulisan, karena dulu kitab-kitab ini, kitab Sahih Bukhari, kitab ini ketika beliau ditulis itu ada nanti murid-muridnya yang menulisnya lagi. Ada murid-muridnya yang menulisnya. Makanya wa fi riwayatin. Nah, itu kenapa kok bisa lain? Ada murid-muridnya yang lain angkat nulis. Sama aja artinya, cuma kan hafalan saja dulu. Ini tak apa li guru nih. Nah, jadi memang satu Bukharinya, tapi kadang-kadang beda periwayatnya. Ini riwayat daripada Imam Al-Humaidi. Itu farta'a bil aini wa ma'nahu ihtamma bihi. Dia memperhatikannya. Ya, jadi ketika Siti Khuwailid datang, Siti Halah binti Khuwailid datang, Rasulullah itu sangat perhatian lah. Perhatian datang, silakan tokol. Allahumma, ini bisa dikatakan Halah datang, Halah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu menghormati kedatangan, memperhatikan kedatangan daripada Khuwailid, saudari daripada Siti Khadijah Allah Ta'ala. Nah, milih jadi Khadijah atau milih jadi Aisyah? Ya kalau mau jadi Khadijah harus juga sifat-sifatnya seperti Khadijah. Nemelin marah Khadijah di temadu. Lagu sifat marah dengan di dua sekolah agama sifat. Sekali-kali sanggara semaman, lanjak semaman. Urilah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina.
مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر لي والمنن انشرا لي وأنهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لي وأنهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر ومعدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أنظرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامر ومعدي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري الفاتحة.